jumpa Nabi nanti di padang mahsyar. Yang kedua, boleh kita jumpa Nabi nanti di telaganya. Dan yang ketiga, boleh kita ketemu dengan Nabi ketika menempuh jembatan Sirat. Tapi poin yang terpenting adalah ada orang nanti yang berpas-pasan dengan Nabi. Nabi tak tegur dia. Ini yang kita takutkan. Maka Rabi'ah Al-Adawiyah memberikan tekanan kepada kita. Semakin banyak kita berselawat kepada Nabi, maka nama kita paling cepat ditegur oleh Nabi. Pak Tukuan ya, kaget Pak Tukuan. Padahal Pak Tukuan tidak pernah bertemu dengan Nabi, tak pernah satu majelis dengan Nabi. Ustaz Ahmad, iya. Ustaz Ahmad, iya. Allahu Akbar. Inilah yang kita harapkan ketika nanti kita bertemu dengan Nabi. Nabi langsung menyapa kita. Mari sama-sama kita mengucapkan selawat kepada Nabi bila Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka benar kata Allah, wa ma atakumur rasul fakhudh. Apa saja yang diturunkan oleh Rasul, amalkan cepat, kerjakan cepat. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hitung hari ini persentase kita mengikuti sunnah Nabi itu jauh. Coba si ibu-ibu kelas saya tanya dulu, apa yang ibu lakukan ketika bangun tidur? Coba jujur. Disinilah Bapak Ibu, maka Allah SWT kita belajar kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjelaskan ada 7 sunnah Nabi ketika bangun tidur. Maka Nabi itu hidupnya sehat Pak, karena pola hidupnya itu teratur. Contoh, sunnah yang pertama dikatakan oleh Ibnu Abbas, yang pertama dilakukan Nabi ketika bangun tidur itu adalah duduk sejenak. Dalam Islam itu duduk ada 2. Satu namanya qa'ada. Qa'ada itu artinya duduk dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Yang kedua duduk itu namanya ijlis. Ijlis itu maknanya duduk dari tempat yang qa'ada itu dari tinggi ke tempat rendah. Ijlis itu adalah duduk dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Contoh ini banyak kursinya. Satu kursi. Duduk yang disunahkan oleh Rasulullah itu adalah ketika mau tidur duduk ijlis. Boleh itu kita katakan Bapak Ibu. Nabi itu duduk senyaman-nyaman. Kenapa Nabi perintahkan kita duduk sejenak ketika bangun tidur Bapak Ibu? Ini hikmahnya luar biasa. Agar darah kita itu kembali normal, jantung kita itu kembali dia netral Bapak Ibu. Bukankah kita sering mendengar Bapak Ibu maka Allah SWT berita duka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rumah si fulan. Kalau tadi sama-sama main ampon, kok bisa meninggal? Informasinya dia jatuh di kamar mandi. Bukankah kita sering mendengar orang mandi di kamar mandi? Coba tes Bapak Ibu, ketika kita bangun tidur langsung ke kamar mandi apa yang terjadi? Pusing kan? Karena itu dia. Normalnya belum, dan jasad tubuh kita ini belum normal Bapak Ibu. Yang kedua adalah mengusap kedua belah mata dengan punggung jari kita. Nggak boleh, ini nggak boleh. Sahabat sholat kalau pernah dengar kajian sholat, nggak boleh ini menggunakan yang bagian dalamnya, nggak boleh. Ini contoh yang salah, nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu tangan kita ini tidurnya di hotel mana. Ada yang sadar kita tangan kita berpindah kemana? Entah ke depan, entah ke sini, entah ke sini, ada yang tahu, nggak tahu. Ini hikmahnya Bapak Ibu kalau SWT menunjukkan Nabi itu khawatir jangan-jangan di tangan kita ini ada bakteri, ada virus, ada penyakit, maka dilarang menggunakan begini. Lalu bagaimana sunahnya? Gunakanlah punggung jari kita. Boleh begini. Dalam hitungan kadir 1, 3, 5, 7 boleh. Atau gini. Kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengusap kedua belah mata kita tidur? Ini tujuannya Bapak Ibu kalau ada sisa-sisa ngantuk kita, aturannya dapat jatah ngantuk siang 5 kali lagi, misalkan atau 7 lagi sisa ngantuk itu biasanya habis disapu oleh jari-jari tangan itu. Jadi ketika tahajud itu nggak ada ngantuk Pak. Saya sebagai seorang imam itu merasa kadang-kadang satu
Dia bertegak lagi soft depan. Baru kita takbiratul ihram. Wah, itu luar biasa kita dosa. Kenapa? Karena dia tidak menghidupkan sunnah Nabi. Jadi kalau seandainya nih, mohon maaf, ada nih suami ibu sampai hari ini belum juga mampu sholat subuh ke masjid, ini tanda sisa ngantuknya terlalu banyak tinggal. Tadi aku sapu sisa ngantuk itu, jadi malas dia untuk sholat subuh itu. Nah, ketiga, sunnah yang dilakukan Nabi baru membaca doa bangun tidur, Pak. Dan doa bangun tidur ini jangan pernah disepelekan, jangan pernah diremehkan. Kenapa? Karena doa bangun tidur merupakan doa bangun yang luar biasa dahsyatnya, luar biasa itu agungnya doa bangun tidur, Bapak Ibu. Apa bu doa bangun tidur? Alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau bahasa kita dekat, ya Rabb, makasih ya Allah ya, Engkau telah menghidupkan kami dari mati. Engkau telah menghidupkan aku dari mati. Boleh saja Bapak Ibu kita sama-sama tidur sekeluarga malam itu. Kalau Allah berkehendak dimatikannya suami ibu, dimatikannya semua anak ibu, bagaimana perasaan ibu? Siap menjaga? Hah? Siap menjaga? Masih tanya apa Bapak? Mati ini apa? Nih, mati ini apa misalkan nih? Ya mati ya Pak, malah nanti Bapak siap nikah hari? Siap. Siap ya. Nah, apa maksudnya Ibu? Maka jangan pernah disepelekan doa bangun tidur itu yang paling dahsyat. Wa ilaihi nusyur. Wa ilaihi nusyur itu Bapak Ibu. Kalau bahasa kita yang begini, bahasa begini. Hei kata Allah, saya hidupkan kamu hari ini karena hari kemarin kau tak ke masjid. Tolong dong ke masjid hari ini kata Allah. Saya hidupkan engkau hari ini karena hari kemarin engkau tak ada baca Quran. Tolong dong baca Quran kata Allah. Saya hidupkan engkau hari ini karena hari kemarin engkau tak duha-duha dong hari ini kata Allah. Saya hidupkan hari ini karena hari kemarin engkau tak sedekah. Tolong dong sedekah kata Allah. Itu makna wa ilaihi nusyur itu. Bukan sembarang doa untuk itu. 4. Kebiasaan Rasulullah membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Nabi udah dijamin masuk surga, bangun tidur baca Quran. Coba saya tanya ibu-ibu, Bu, anak ibu ketika bangun tidur, misalnya kelas-kelas SMP, SMA, yang kuliah, itu biasanya bangun tidur cari apa? Betul ya? Nah, sekarang saya tanya Bapak, Pak, kalau ini apa bangun tidur, jangan carinya apa? Pak. Itu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu kalau sementara ini budaya Nabi hilang Bapak Ibu kamu semua? Kalau kita lihat itu ayat itu, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang kelima yang disunahkan Rasulullah SAW ketika mau tidur itu adalah mencuci kedua belah tangan. Itu diajarkan. Bagaimana caranya? Perhatikan. Yang dianggap orang WHO itulah cuci tangan kami. Dulu Nabi kan, terus ketika Nabi dulu mandi wajib. Kalau Nabi ini, itu ketika mau cuci kemaluan itu cuci tangan, cipolan itu biasanya dia pukulkan jari-jarinya di dinding. Kenapa? Nabi mengajarkan itu karena zaman dulu nggak ada sabun. Jadi khawatir kalau ada yang kayak itu lepas. Jadi sekarang jangan pula toko-toko berani nih. Kata orang betul. Bapak komen kalau tadi kau ada. Makanya apa? Ketika mencuci tangan itu boleh kita menggunakan sabun. Itu.
Yang pengantin baru. Ya, itu cara ceritakan Nabi Ibrahim sampai bersih. Ini dia. Itulah yang benar. Inilah yang sebenarnya. Ya. Nah, yang keberapa lagi? 6. Yang disunahkan Nabi itu adalah menggosok gigi atau bersiwak. Coba Bapak Ibu, saya tanya Pak Ismet. Pak Ismet, seumur hidup Pak Ismet udah berapa kali gosok gigi? Coba. Kenapa saya katakan ini Bapak Ibu? Karena Nabi itu, coba kita hitung, izin betul. Pak Ismet umur berapa sekarang? Biar saya carikan angka-angkanya besok. Umur berapa bisa? 51, oke. 51 umur Pak Ismet, saya diskon 5 tahun. Anggaplah umur 1 sampai 5 tahun belum pandai gosok gigi. Berarti sisa 46 tahun. Ya, kita ingin melihat berapa jumlah gosok gigi Pak Ismet. Nanti saya tunjukkan endingnya. 46 tahun dikali 365 hari. Ya kan, setahun gitu. Kali berapa kali gosok gigi Pak Ismet? Dua lah. Ya kan, tadi lah. Oke, kita kali 2. Jumlah gosok gigi Pak Ismet itu 33.580 kali. Apa maksud saya? Apa kata Rasulullah? Kullu amrin tibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fawatan. Kalau seandainya Pak Ismet tidak pernah membaca kalimat basmalah akan gosok gigi itu, coba kita hitung pahala yang terbuang. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlahnya berapa huruf? 19. Para ulama sepakat itu 19. Berarti 19 satu huruf dibayar 10. 10 kali 19 kalikan 190 pahala. Jumlah pahala yang terbuang lewat gosok gigi PSM itu 6.380.200 kali. Kenapa Bapak Ibu? Nabi itu setiap gosok gigi dapat pahala, gosok gigi dapat pahala, gosok gigi dapat pahala. Kalau ditanya dalilnya apa Bapak Ibu? Kenapa Nabi merintahkan siwak kepada kita? Itu maksudnya. Bayangkan. Jadi hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari kita. Terakhir, yang disunahkan Rasulullah atau ritual oleh Muhammad SAW ketika tidur adalah berwudu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah. Kalau kata Allah, sempurnakan wudu kamu. Nah, ketika kita lakukan 7 ini, yang pertama apa tadi Bu? Duduk saja sejenak. Yang kedua, mengusap kedua belah mata dengan punggung-punggungnya. Jadi ketiga, baca doa bangun tidur. 4, membaca 11 ayat surah akhir surah Al-Imran. Yang kelima, mencuci kedua belah tangan. Yang keenam, menggosok gigi. Yang ketujuh, berwudu. Ketika nanti Pak Teguhan lakukan bangun tidur nanti, baru malaikat mencatat tarampe Pak Teguhan. Terakhir, saya ambil kisah dari Sauban. Suatu hari Nabi Muhammad SAW jumpa dengan Sauban. Nabi kaget. Kenapa kaget? Karena melihat tubuh Sauban itu nggak seperti biasanya, kurus. Jadi kalau ada anggota KPBM yang paling kurus, lebih kurus lagi Sauban. Dia tanya Rasulullah, ya Sauban, kamu sakit? Enggak ya Rasul. Kalau seandainya engkau perintahkan aku jihad sekarang, aku sanggup ya Rasulullah. Lalu, ya Rasulullah, dia, inilah dia kirohnya sahabat itu mencontoh Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika malam berlalu, ketika malam itu tiba, aku cepat malam itu berlalu ya Rasulullah, agar aku bisa melihat wajahmu besok pagi ya Rasulullah. Ketika itu siang tiba, aku cepat inginkan ya Rasulullah siang itu berlalu dengan cepat, sehingga aku bisa bertemu dengan engkau di malam hari ya Rasulullah. Agar bisa ya Rasulullah. Dan yang paling aku takutkan ya Rasulullah, ketika aku nanti mati, aku tidak bisa bertemu dengan engkau dalam surga ya Rasulullah. Bayangkan benar, kirohnya sahabat ada jurusan apa? Gara-gara Sauban itu turun ayat Allah.
Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ketika dia mendapatkan jawaban dari Rasulullah, minan nabiyyin, wahai sauban, sesungguhnya nanti engkau akan bertetangga dengan para nabi dalam surga itu. Allahu Akbar. Di sebelah kanannya ada Nabi Ibrahim, di sebelah kirinya ada Nabi Musa, di belakangnya ada Nabi Yusuf, di depannya ada Rasulullah. Allahu Akbar. Maka hidupkanlah sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Tapi kalau babi ini cukup satu kan? Lalu satu gitu lagi ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian cara mudik kita, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah, berikan syukur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.